dia sudah diterima, ya kan? Boleh nggak paling nggak dari sekian banyak gajinya dia nih tunjangannya deh paling nggak dikasih tunjangan apa kayak gimana? Harusnya bisa loh menurut saya ya. Iya, sebenarnya kalau untuk CPNS di regulasi yang sebelumnya itu diatur dia bisa digaji itu terhitung mulai tanggal. Jadi kalau TMT-nya udah keluar, artinya nanti NIK-nya keluar itu dia baru bisa digaji. Nah kalau sekarang itu dia nggak bisa mendapatkan gaji. Karena belum dapat TMT. Belum dapat TMT itu gitu. Kecuali P3K. P3K itu karena sebelumnya mereka honorer, nah itu dia masih memungkinkan mendapatkan gaji karena memang sudah disampaikan oleh pemerintah ke kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk P3K ini masih mendapat gaji sampai dia diterima. Karena ada kekhawatiran mereka nggak gajian, anggarannya udah diputus segala macam kan. Karena income-nya kan nggak tinggi gitu. Jadi makanya itu sangat dibutuhkan buat mereka bertahan hidup gitu. Cuman kembali lagi ini tergantung kepala daerahnya. Karena kepala daerahnya ganti gitu, dia belum tahu APBD kayak gimana. Memungkinkan tuh misalnya kalau seandainya anggaran honorernya tuh nggak ada gitu, nggak dibayar juga gitu, makanya ini perlu dikawal ketat lah gitu supaya honorer itu tetap menerima haknya sampai dia dilantik jadi P3K. Dan notabene P3K ini kan adalah mereka yang sudah bekerja sebelumnya kan, betul. jadi tinggal diangkat dong jadi P3K, beda dengan CASN yang memang melakukan seleksi. Wajar jadi kalau mereka belum bisa menerima gaji, betul? Betul. Aduh, saya khawatir sekali ini benar-benar karena kita kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan jumlah P3K dan CASN ini cukup besar. Takutnya juga bisa mempengaruhi daya beli. Iya, ya, itu pastilah karena apalagi yang misalkan meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang bisa jadi lebih tinggi dari sisi pendapatan, kemudian menjadi ASN. Karena kan ASN juga nggak gaji juga kecuali di kementerian tertentu ya misalkan. Ya, biasanya kan yang mengincar ASN misalkan. Ini mengincar kepastian, sampai dengan gitu. Pensiun. Dan pasti ada beberapa PNS yang diterima bahwa mereka juga meninggalkan pekerjaan sebelumnya penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan itu gitu loh, dibandingkan ketika menjadi PNS, dan mereka kan sudah berhitung juga ketika kita diangkat sekitar Februari sampai Maret nih, berarti nanti dana daruratnya diamanin segitu. Seperti itulah saya udah bisa membayangkan ya ketika pemerintah memundurkan ini, menunda itu bagaimana struggle-nya mereka gitu loh. Itu belum menghitung mereka itu harus les belajar karena itu nggak gampang. Iya. Ujian PNS kita nggak gampang. Pasti ngeluarin uang juga kan untuk admin, untuk cetak foto, apapun. Ya transportasi logistik lah. Pasti. Ya Allah. Makanya suasana kebatinannya kalau sekarang marah gitu mereka mau demo ya wajar. Kita nggak bisa salahkan juga sebagai Ini ada juga yang masuk dari Tia Sais. Kenapa Oktober? Emang kita hidup di zaman megalitikum. Masa penyelarasan aja butuh waktu selama itu? Nah, saya setuju. Kenapa butuh waktu selama ini? Sebenarnya sih ini tadi udah dijawab ya, karena memang ada perubahan kepemimpinan juga, lalu ada beberapa kementerian yang juga dipecah gitu kan. Jangankan yang di daerah atau yang mau jadi CSN, tapi yang internal teman-teman kita yang mungkin udah ada di kementerian juga kan, mereka juga kebingungan gitu kan. Cuman ya apa yang kira-kira bisa di sini tadi Mas Iqbal bilang, kalaupun presiden mau involve di sini, apa aksi nyatanya? Ya tentu percepatan pastinya, karena ya kebalik lagi ke tanggal sebelumnya aja gitu. Karena kan tanggal sebelumnya udah ada di Februari sampai Maret gitu ya. Oke, kalau stick ke tanggal itu, berantakan di dalam gimana? Ya seperti kebijakan presiden yang sebelumnya lah. Pasti kan awalnya pasti begini. Misalkan yang tadi barusan lah, soal bonus hari raya untuk driver ojol gitu ya. Walaupun sebenarnya kita jujur pasti belum clear juga kan bagaimana cara menghitung performa driver ojol gitu. Dan siapa duitnya dari mana? Dan siapa yang mau bayarin gitu kan. Tapi menurut saya ini melibatkan orang yang banyak. Dan ini publik banget lah bahasanya gitu. Kayak seperti PPN 12% kan ujungnya presiden turun ya. Makanya kan di beberapa media sosial juga udah ada konten kan, ini pasti presiden akan turun untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi ini mau lebaran. Ya itu dia momennya paling besar, ya kita akan tunggu. Hari ini sebenarnya Ibu Rini dipanggil ke istana buat membahas itu, cuman belum ada keputusan. Belum ada keputusan, karena keburu mungkin pengumumannya soal bonus ojol. Oke, berarti Ibu Rini saat ini sedang dipanggil, kita tunggu saja seperti apa ya update dari Ibu Rini ya. Semoga Ibu Rini keluar setelah ketemu Pak Presiden dengan kabar baik. Lalu ada lagi nih, Budi dan Ani anak baik nama akunnya. Cancel aja atas nama efisiensi, kasih 3 kali THP
S kompensasi sebagai kompensasi. Maksudnya gimana tuh? THP. Take home pay. Take home pay sebagai kompensasi. Nggak mungkin. Nggak bisa kayaknya. Gaji. Mungkin ini swastanya mungkin. Jadi dia misalkan resign dari swasta dikasih 3 kali take home pay, jadi dia sampai Oktober masih aman. Mungkin maksud netizennya begitu. Oh gitu kali ya? Atau jadi beban buat perusahaan sebelumnya. Iya, kalau itu perusahaan sebelumnya mau. Iya, dan apalagi Ibu Rini bilang katanya dipastikan bisa diserap lagi oleh perusahaan sebelumnya. Itu menurut saya itu di luar kendali loh. Kita nggak bisa loh mengatur itu. Itu kepala BKN yang bicara sih. Tapi kepala BKN. Tapi memang nggak relevan lah itu. Iya, itu nggak bisa. Itu sulit. Nggak mungkin kayak Safinas resign dari sini terus balik lagi, itu kan susah juga. Susah nggak, maksudnya berarti kan BKN akan nelfonin satu-satu. Nggak, itu nggak mungkin terjadi ya. Mohon maaf nih.